Salam saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Hari ini saya ada di Sulawesi Utara. Hari ini saya berjumpa dengan saudara dari latar belakang lain, sama-sama dulunya seperti saya. Saya dulu Muslim, saya dari Aceh. Hari ini saya berjumpa dengan saudara seiman yang boleh dikatakan baru percaya dengan Tuhan, ya. Saya perkenalkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Hari ini kami menyapa Anda. Salam sehat, kuat selalu. Saya akan bertanya sedikit dengan saudara ini. Ya, mungkin beliau akan memperkenalkan namanya sendiri. Ya, dengan siapa, nama siapa ya? Nama Indra dan marga Lacawada. Oh, Indra ada farmnya ya? Lacawada ya. Dari mana asalnya? Kalau bapak asal Sulawesi Tengah, suku Kaili. Ya, dan kalau ibu orang asal Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Bapaknya Kaili ya. Kaili itu Muslim ya. Iya. Jadi bagaimana keluarga sekarang? Mereka masih Muslim kah? Keluarga masih Muslim, orang tua Muslim, ada juga kakak yang masih Muslim. Muslim. Jadi keluarga sebagian Muslim ya. Iya. Terus waktu Muslim dulu, siapa nama kecilnya? Indra. Indra waktu dulu Muslim apa yang dilakukan? Seperti biasa, rutinitas sebagai orang Muslim, lakukan seperti itu. Biasa sholat Jumat, dan ada juga kalau di sekolah mengikuti pengajaran dari agama Islam, dan seperti itu. Rutinitas itu ya. Sekarang sudah berkeluarga. Sekarang sudah berkeluarga. Ada anak berapa? Anak satu. Iya. Jadi tahun berapa bisa percaya dengan Tuhan? Percaya Tuhan tahun 2005. 2005 ya. 2005 ya. Bagaimana waktu kok bisa percaya dengan Tuhan? Apa yang dialami? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Titik apa kok bisa menjadi percaya dengan Tuhan? Kalau berbicara titik pengenalan akan Tuhan, karena kehidupan saya dalam kehidupan pekerjaan, jadi bekerja, rutinitas bekerja, terus kehidupan sehari-hari, habis kerja kita minum, mabuk, seperti itu. Dan ada di satu titik ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, tetapi itu saya mau kerinduan cari gereja. Padahal waktu itu saya sadar saya sebagai orang Muslim. Ini dulu masa lalunya mabuk-mabuk juga ya. Saya juga mabuk. Saya narkoba, saya pengguna narkoba. Terus bagaimana kok bisa jadi titik ingin mencari gereja? Ada bagaimana? Cerita apa sehingga mencari gereja? Waktu itu saya merasa ada kekosongan dalam hati saya. Waktu itu saya dalam rutinitas itu mabuk, minum, itu bukan mau pagakan itu, tapi karena kehidupan seperti itu, tapi mungkin itu jalannya, saya boleh bilang seperti itu. Dan dengan jalan itu saya merasa ada kekosongan dalam pribadi saya, dalam hati saya, dan ada kerinduan cari gereja. Cuman cari gereja aja. Kenapa cari gereja? Bukannya waktu Muslim kan kita benci dengan orang Kristen? Iya, seperti itu. Tapi aneh. Jadi saya juga bertanya dalam diri saya pribadi, kok kenapa saya mau cari gereja? Terus saya sharing dengan ada teman, dan kebetulan dia orang Kristen, dan dia bilang, kalau begitu saya bawa kamu ke gereja. Jadi dia bawa saya ke gereja. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang mengisi kekosongan saya. Jadi mulai dari situ titik saya percaya Yesus. Dulu tidak ada kebencian kan dengan orang Kristen atau penolakan atau bagaimana? Untuk kebencian tidak, tapi tidak suka. Kalau tahan kebencian mungkin begitu ya, tapi tidak terlalu suka sama Kristen. Terus kok bisa akhirnya mencari gereja itu yang pikiran saya. Kenapa bisa mencari gereja? Sebelum saya mencari gereja, saya kalau di pabrik itu kan ada ibadah karyawan. Ini kerja di pabrik? Iya, kerja di pabrik perikanan. Di Bitung. Bitung.
Terus saya sering suka ikut dengan teman-teman ibadah karyawan, tetapi bukan ibadahnya sih sebenarnya, tapi habis ibadahnya. Habis ibadahnya biasa kita minum-minum. Oh gitu ya. Habis ibadah kita minum-minum. Tapi ada beberapa kali saya ikuti mereka ibadah dan mulai ada sesuatu yang berbeda dalam pribadi saya. Kok ibadahnya seperti ini? Habis ibadah kok minum gitu. Habis minum kita pasang speaker, kita disco gitu. Ada sesuatu yang berbeda dalam pribadi saya, yaitu kenapa kok seperti ini? Dan itu yang mungkin dari sejak itu mulai ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya, mulai ada kemudian rasa kekosongan, dan itu yang mencari gereja yang sebenarnya seperti apa, ibadah yang sebenarnya seperti apa dalam Kristen. Yang saya tahu dalam kalau orang beribadah itu bagus, tapi kok ini seperti ini. Jadi mungkin Tuhan bekerja lewat itu ya. Terus saya mulai yang saya katakan tadi, ada rasa kekosongan, dan selanjutnya saya sharing dengan teman saya, dan dia bawa saya ke gereja. Kembali lagi bahwa di gereja itu saya merasa apa yang kosong itu dipenuhi yang saya boleh katakan sekarang kasih Kristus. Terus tidak ada kekosongan itu untuk ingin datang ke masjid itu atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Kenapa pilihnya gereja? Nggak tahu. Yang pasti yang kayak ada suara seperti itu dalam hati, saya mau cari gereja, cari gereja. Tak ada cari masjid waktu itu. Yang sebenarnya beberapa bulan waktu itu saya masih sempat lebaran sama orang tua. Saya puasa terus lebaran sama orang tua. Mungkin kalau tidak saya salah ingat itu sekitaran 2 bulan setelah saya lebaran, kemudian saya lebaran sama orang tua dan saya kembali ke tempat kerja, dan saya merasakan hal yang seperti itu. Saya harus cari gereja. Itu pertama gereja yang dimaksud gereja apa gitu? Enggak sembarangan aja. Sembarangan. Pokoknya ingin tahu gereja. Terus bagaimana sehingga menjadi titik yang aku percaya dengan engkau? Bagaimana dengan Tuhan itu? Ketika datang di ibadah itu, mulai saat itu saya mau percaya Tuhan mulai hari itu ketika saya ke gereja. Terus begitu menjadi percaya dengan Tuhan, itu berapa lama untuk bisa mengakui benar-benar aku ini betul sekarang menjadi orang Kristen, orang percaya? Yang saya tahu itu waktu itu juga. Terus keluarga tahu kan? Waktu percaya itu keluarga belum tahu. Iya. Keluarga belum tahu, dan saya belum sampaikan ke orang tua saya. Dan nanti pada tahun 2006 harus saya sampaikan, tapi lewat surat saja. Lewat surat. Karena saya mau sekolah Alkitab. Jadi saya tulis surat, saya sampaikan. Jadi setelah tahu orang tua, apa yang mereka lakukan? Apa tindakan apa, atau ada sesuatu yang mereka tindakan apa yang mereka lakukan begitu tahu? Ya. Begitu mereka tahu saya sudah ada di tempat praktek, dan hanya lewat telepon. Saya masih ingat kata-kata orang tua saya bahwa saya sudah mempermalukan orang tua. Bahkan orang tua bilang gitu ya? Iya, saya sudah mempermalukan orang tua. Terus sama seperti menaruh kotoran sama orang tua, seperti itu. Mereka yang pastinya mereka tidak suka. Ya, agak. Sampai sekarang ya? Sekarang sudah akur. Tapi tetap dalam keyakinan yang berbeda. Ya, istri suku apa? Istri suku Minahasa. Oke, terus apa kerinduan sekarang? Kerinduan sekarang yang pastinya tetap melayani Tuhan, dan kerinduan terutama orang tua dan keluarga boleh percaya. Terus apa yang mau disapa buat penonton? Ada sesuatu
sesuatu yang mau disapa buat penonton baik yang sama imannya orang-orang Kristen atau orang di seberang. Silakan. Oke, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa tidak ada ruginya untuk kita percaya Yesus. Percaya Yesus adalah segalanya, dan hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan yang kekal. Ya, demikianlah saudara kekasih, ini kesaksian saudara kita tadi ya sharingkan bagaimana hidup masa lalunya suka mabuk ya, tapi merasa kosong dirinya dan mencari ketenangan. Dibawalah oleh temannya untuk ke satu gereja dan dia merasa damai, dia merasa mempercayai sekarang ya Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dan dia merasa banyak perubahan sampai mengambil keputusan untuk sekolah ya, sekolah Alkitab di mana ya? Di Malino. Ada berapa tahun bisa? Malino 1 tahun dan praktek di Makassar di Bantaeng 2 tahun. 2 tahun. Terus ada lanjut lagi sekolah? Belum. Nanti ada rencana ingin lanjut lagi sekolah? Iya. Ya, kami sama-sama Bapak Ibu yang kasih. Ya, kulitnya juga sama-sama. Kulitnya ya agak hitam, saya hitam. Dan beliau juga hitam. Beliau asli dari mana nih? Kalau lahir di sini, Kaili, ya. tapi orang tua bapak orang Kaili, suku Kaili. Kebetulan saya sudah kunjungi suku Kaili, suku Lauje, suku Daa, suku Bambang, suku Mori, di gunung-gunung di sana, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Saya sudah hadir di sana. Kemarin saya ada hadir di sana bulan lalu, cukup lama, 1 bulan lebih. Saya di atas gunung dan saya kunjungi tempat-tempat beliau. Inilah perjumpaan kami, saudara kekasih dalam Kristus. Itulah sedikit cuplikan bagaimana saudara ini mengimani, mempercayai Kristus Yesus Tuhan dalam hidupnya. Tadi sudah dikatakan tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, hanya kita mempercayai Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengubah. Tuhan itu bukan patung, dia roh ilahi, roh Tuhan. Dia ada yang dapat kita rasakan, kita dapat nikmati ya, saat kita berpikir negatif, saat kita punya hati negatif, seperti roh Tuhan itulah yang menegur, yang menuntun, yang mengajar, yang memimpin, bahkan memberi peka kepada semua kita, semua orang yang mau mempercayai Yesus Kristus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia juru selamat. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Tuhan itu kalau tidak melalui aku. Dia katakan begitu. Dia jalan, kebenaran dan hidup. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Az-Zukhruf 43 ayat 61, Isa haza siratun mustaqim. Isa itu petunjuk jalan yang lurus itu. Jadi kami mempercayai, kami mengimani Isa Al-Masih, Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai petunjuk jalan dalam hidup kami. Dia terus menuntun, dia memimpin, dia tunjukkan jalan kebenaran itu. Dia melakukan yang benar, bukan yang salah. Dia tidak bercacat celah, dia tidak melakukan kesalahan. Dia terus melakukan yang benar, mencontohkan kebenaran itu kepada semua orang. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya, dia difitnah, dia dicemooh, dia dicaci, dia dimaki, bahkan dia disalib. Tapi Alkitab mengatakan itulah dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan. Dia taat, setia sampai mati, dikatakan dalam Alkitab. Darahnya tercurah untuk menebus semua manusia, semua orang, termasuk saya dan saudara kita ini. Darahnya tercurah untuk menebus dosa. Saya manusia berdosa, beliau masuk berdosa, condong jatuh dalam dosa ya, dan kami imani, kami percayai dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kami, dosa saya secara pribadi. Dan dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang melihat, menyaksikan dia bangkit, dia hidup
Dan dia naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa, menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan dia mencurahkan rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus itulah yang kami imani, kami percayai. Dulu saya tidak tahu, saya pikir orang Kristen menyembah patung. Rupanya roh Tuhan, firman itu menjadi manusia, kalam Allah, kalimatullah, kalam itu menjadi manusia. Dia hidup menjadi manusia. Berbeda dengan kita hidup dengan persetubuhan antara bapak dan mama, orang tua kita. Tetapi ini sangat berbeda. Dia dari ilahi roh itu hadir di dalam perempuan suci, anak darah Maryam itu, Maria, ya. Dia mengandung, dan dia melahirkan Yesus itu sebagai penebus dosa dalam hidup kita. Jadi kehadiran Yesus datang ke dunia ini untuk menebus umatnya, untuk menebus semua manusia dari dosa, dari segala dosa, dari segala kutuk-kutuk dosa. Dia datang hadir menebus. Berbahagialah barang siapa percaya, Alkitab katakan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya mengimani, saya mempercayai Yesus sebagai juru selamat, petunjuk, jalan kebenaran dan hidup itu. Seperti yang dikatakan, tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa kalau tidak anak dari Bapa itu yang turun menuntun, membimbing setiap umatnya, setiap orang percaya. Sekali lagi, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Sekali lagi, Bapak Ibu yang saudara kekasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.